Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. War, lu belum pulang jam segini? Apa gak dicari emak lu? Kata seorang pemuda di sebuah warung kopi di tengah kampung. Saat itu, tahun 1891, tentu tempat yang kini menjadi kota Depok itu masih berupa hutan dan perkebunan. Kecuali beberapa perkampungan kecil dan terpencil, warung kopi tradisional saat itu menjadi tempat favorit para anak muda menghabiskan malam. Kagak lan, emak gue juga udah tahu gue di sini. Warungnya Bu Ruhaye, jawab Anwar. Anwar adalah pekerja serabutan yang biasa membantu para tuan tanah membuka lahan perkebunan. Sedangkan Dahlan hanya petani yang biasanya menjual hasil taninya ke pasar-pasar di sekitaran kampung. Mereka sama sekali berperawakan kurus, hanya saja Dahlan berkumis sedangkan Anwar tidak. Kala itu daerah sekitar warung masih berupa hutan dan semak belukar. Masih banyak terdapat pohon bambu, rambutan, mangga, dan masih banyak lagi. Jarak antar rumah pun berjauhan, dan di dekat warung hanya ada satu rumah, yaitu rumah Bu Rohaye, pemilik warung. Suasana sungguh sepi dan minim pencahayaan. Di rumah-rumah warga hanya ada beberapa lampu minyak, bahkan ada yang tak memiliki pencahayaan sama sekali. War, lu dapat berapa gulden? Bantuin tuan tanah parung, tanya Dahlan. Ah, lu gak perlu tahu, kata Anwar. Ajak gue ya. Gue juga mau dapat duit lebih. Sekalian lihat perawannya Babe Longseng. Ah, pikiran lu lan, perempuan terus. Diliatin doang, dapatnya kagak. Anwar pun menyiapkan beberapa uang logam dari kantungnya dan membayar kepada anak laki-laki Bu Rohaye yang kebetulan sedang berjaga malam saat itu. Tong, kita pergi dulu dah. Bentar lagi, anjing company pada datang. Males gue lihat mukanya. Nih duit buat bayar kopi gue sama Dahlan, ucap Anwar kepada anak pemilik warung. Iya deh bang, hati-hati, jawabnya. Mereka berdua pergi meninggalkan warung dan mulai memasuki jalan gelap yang dikelilingi hutan bambu. Dahlan memegang obor sebagai alat penerangan mereka. Sambil membicarakan banyak hal, mereka berjalan menyusuri gelapnya malam. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Dahlan menghentikan jalannya. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa di jalan yang sedang mereka lewati. Anwar yang terus berjalan pun sadar dan ikut berhenti, kemudian menoleh ke arah Dahlan. Kayaknya salah jalan nih kita, kata Dahlan. Jalan ke kuburan ini. Ayo War, balik ke warung lagi, kata Dahlan yang kemudian bergegas pergi meninggalkan jalan itu. Namun di tengah perjalanan, dari kejauhan mereka melihat segerombolan orang membawa obor sambil menggotong keranda mayat. Lantas mereka pun berhenti dan menunggu rombongan itu lewat. Siapa yang meninggal? Kata Anwar yang kebingungan. Semakin lama rombongan itu mendekat, dan saat itu sampai di depan mereka, barulah mereka sadar apa yang sedang dilihatnya. Para rombongan pembawa keranda jenazah itu bermuka rata. Sontak Anwar dan Dahlan kaget bukan main. Dia berdiri kaku, mematung dan tak bisa teriak, dan hanya memasang wajah ngeri dengan nafas yang tersengal-sengal. Sedangkan Anwar berteriak, "Setan!" dan langsung lompat sembunyi ke semak-semak. Tiba-tiba, salah satu sosok bermuka rata menghampiri Dahlan yang sedang ketakutan. "Yah, mampus dah Lulan, dibawa setan," kata Anwar yang mengintip Dahlan dari semak-semak. Dahlan yang semakin takut hanya bisa pasrah sambil membaca doa. Sosok bermuka rata berhenti tepat di depan wajah Dahlan dan seolah menatapnya. Dan Dahlan hanya berdiri kaku mematung di hadapan sosok tersebut dengan keringat yang membasahi wajahnya. Sesekali ia mendengar suara ngorok dari sosok bermuka rata yang ada di depannya. Loh, ngeliatin gue?
Pupuk punya mata aja gak lu? Kata Dahlan dengan gagap karena ketakutan. Gak bodoh lu, Lat. Setan lu ledekin. Kena kepret, mampus lu. Kata Anwar dari balik semak-semak. Situasi semakin mencekam saat itu dan orang-orang lain yang lewat. Aduh Lan. Dosa apa gue ketemu beginian? Aduh, bangun-bangun makan nasi pakai ayam. Kata Anwar dari balik semak-semak dengan tubuh yang gemetaran. Begitu juga Dahlan yang tubuhnya gemetar hebat. War, udah lemes gue. Udah lemes nih. Kata Dahlan. Tiba-tiba sosok bermuka rata itu mencolok wajahnya sendiri dengan 2 jarinya hingga berlubang. Dan mengalir darah yang kehitam-hitaman dari kedua lubang tersebut. Tak lama berselang, kemudian sepasang mata menatap Dahlan dari lubang dari wajah. Tak lama berselang, keluarlah sepasang mata menatap Dahlan dari lubang di wajah. Sosok itu seolah menunjukkan kalau dia juga bisa punya mata. Dahlan lagi-lagi hanya pasrah sambil melantunkan doa-doa yang ia percaya bisa mengusir setan. Lan, belum pergi juga tuh setan? Tanya Anwar dari dalam semak-semak. Belum War, jawab Dahlan. Lari bego, kata Anwar yang tiba-tiba lompat dari semak-semak. Kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Dahlan. War, tungguin gue, kata Dahlan yang ikut berlari mengikuti Anwar dari belakang. Sebelum lari, bahkan Dahlan sempat mendorong setan itu hingga jatuh tercukur ke tanah. Mampus lu, kata Dahlan sambil berlari. Saat mereka lari, tiba-tiba rombongan setan pembawa keranda berhenti. Sesosok pocong dengan wajah hancur dan busuk terbangun dari dalam keranda, menatap mereka dan menertawakan Anwar dan Dahlan yang lari kocar-kacir. Begitu juga dengan rombongan setan muka rata yang juga ikut menertawakan mereka. Suara setan-setan itu terdengar beragam di telinga. Bahkan seperti suara anak ayam, namun begitu keras hingga memecah kesunyian malam itu. Begitu mengerikan dan mencekam. Sampailah Anwar dan Dahlan di dekat warung dengan wajah pucat. Para orang suruhan company yang sedang berjaga malam geger melihat mereka yang basah oleh keringat dan wajah pucat ketakutan. Ada apa nih? Kayaknya habis lihat setan aja, tanya salah satu company. Ya, emang gue habis lihat setan. Di sono tuh, jalan ke kuburan, jawab Anwar. Lantas mereka pun jadi bahan tertawaan para company yang sedang nongkrong di warung Bu Rahaye. Siapa suruh? Sarang setan lu samperin. Hahaha. Ledek para company itu. Si penjaga warung memberi 2 gelas air kepada Anwar dan Dahlan yang tampak shock dan kelelahan dengan sambil menahan tertawa. Gak usah sok nahan-nahan lu. Mau ngeledek, yang ngeledek aja, kata Dahlan yang kemudian meminum air pemberian penjaga warung itu. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat di warung Bu Rohaye, Dahlan dan Anwar kembali pulang ke rumahnya. Kali ini mereka diantar oleh rombongan company yang tengah berjaga malam. Di tengah perjalanan itu, mereka terus-menerus jadi bahan tertawaan dan ejekan para company tersebut. Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya.